Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Sufi dengan NIM 877882301 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari tugas tutorial 2. Baik, yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menurut pandangan saya, melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu pendidikan memahami apa yang dipelajari, bagaimana cara memperoleh, dan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Adapun tujuan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ontologi. Dalam ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Misalnya, pendidikan tidak hanya fokus pada materi pembelajaran tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi siswa. Yang kedua adalah epistemologi, yaitu membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian, dan cara guru menyampaikan pembelajaran agar dapat dipahami siswa. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi yaitu membahas nilai dan manfaat ilmu, yaitu pendidikan harus memberikan manfaat bagi manusia. Yang kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Karena dengan mendapatkan pendidikan, manusia dapat belajar berpikir kritis, kreatif, dan dapat menciptakan gagasan baru, penelitian, dan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Menurut pendapat saya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat membantu memecahkan beberapa persoalan pendidikan secara mendalam. Karena pada filsafat ilmu dalam memecahkan masalah melalui beberapa metode, yaitu 1. Ontologi, melakukan observasi tentang masalah yang terjadi dalam pendidikan. 2. Epistemologi, memilih mengenai metode apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah dalam pendidikan. Yang ketiga adalah aksiologi, membantu menilai apakah pendidikan sudah memberikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi siswa. Yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Menurut pendapat saya, dalam kebijakan kurikulum, misalnya pada pelaksanaan kurikulum merdeka yang menekankan siswa agar mandiri, kritis, dan kreatif, guru tidak hanya menjadi pemberi materi, melainkan juga sebagai fasilitator untuk membantu siswa yang mengalami kendala dalam proses belajar mandiri. Adapun dalam proses pembelajaran, misalnya saat guru memberikan tugas kelompok dalam memecahkan masalah, dan siswa diminta mencari solusi tentang masalah yang diberikan. Dengan metode pembelajaran ini menunjukkan bahwa ilmu diperoleh melalui proses ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan saling berpengaruh satu sama lain karena filsafat ilmu memberikan landasan berpikir sementara pendidikan menjadi media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.